Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Ramadan khairan min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri nan bersih. Setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin Allah, kita berkumpul dalam kemenangan sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan suci, tetapi karena berhasil menentukan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukannya hanya sekedar memperbaharui dari pakaian, berlega-lega dengan menu hidangan, apapun jalan-jalan untuk mengubah daripada rasa kegembiraannya di tengah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini merupakan cerminan pembuktian pembersihan dalam diri kita setelah sebulan penuh lamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan karunia rahmatnya kepada kita semua. Salah satu bentuknya adalah diberikannya taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama berkumpul melaksanakan daripada sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Mudah-mudahan berkumpulnya kita selalu diberikan nikmat tambahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dikokohkan daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan curahan rahmat karunia agar senantiasa terus mensyukuri segala pemberian Allah, baik yang sedikit ataupun yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri merupakan cerminan hati-hati yang bersih dan suci untuk selalu menatap ke dalam hati yang penuh dengan kejiwaan yang sangat penuh dipenuhi dengan cahaya ilahi. Oleh karena itu, manfaatkan dengan sebaik mungkin hari raya Idul Fitri ini untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan kita selama kita melaksanakan daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam satu bulan penuh lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di dalam hal kesucian jiwa ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yakni berpedoman kepada dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni selalu menerapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dua hal yang berikutnya lagi adalah dimensi sosial, apa kita sebut dengan hubungan horizontal sesama umat manusia. Dalam hal ini kita buktikan dengan kita mengeluarkan infak, sedekah dan juga zakat, menunjukkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bukti dimensi horizontal hubungan kita dengan sesama umat manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggambarkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan dengan kita beribadah semaksimal mungkin dalam satu bulan lamanya di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu puasanya atau rangkaian daripada amalan-amalan saleh lainnya, baik pagi, siang maupun malam harinya. Hal ini kita tunjukkan dengan semaksimal mungkin, berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita beribadah kepada Allah sepanjang satu bulan lamanya di bulan suci Ramadan. Hubungan vertikal inilah yang harus kita raih, kita tunjukkan dengan ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu menancap dalam hati dan sanubari kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwasanya tujuan daripada orang-orang beriman diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat hidupnya sampai Allah memanggil diri kita masing-masing ke dalam alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Hubungan vertikal ini harus kita terus lanjutkan, baik sebelum, pada saat di bulan suci Ramadan maupun setelah perginya bulan suci Ramadan, dan di dalam diri kita masing-masing setiap individu muslim, orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang beriman selalu menghiasi diri hidupnya
keseharian dengan kedekatannya taqarrub ilallah, kedekatan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana telah digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, di dalam rangka untuk mensucikan jiwa dan hati saudari kita agar lebih bersih, adalah berkaitan dengan dimensi horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Hal ini dituangkan dalam lanjutan ayat berikutnya, yaitu surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang pandai menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan. Dalam ayat ini menggambarkan ada beberapa hal yang terkait dengan dimensi horizontal hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya hubungan kita sesama kaum muslimin. Yang pertama adalah urusan infak. Dengan kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat dari harta-harta yang kita miliki, baik di waktu lapang maupun sempit, membuktikan bahwasanya hubungan horizontal selama ini alhamdulillah kita sudah laksanakan semaksimal mungkin. Terbukti kita mengeluarkan zakat fitrah di penghujung akhir daripada bulan suci Ramadan. Kita berinfak sepanjang kita bulan Ramadan. Kita memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang-orang muslimin atau orang-orang lain. Oleh karena itu, disinilah teramat pentingnya timbulnya rasa kasih sayang dengan disebabkan kita mengeluarkan harta berupa infak, sedekah dan zakat yang telah kita tunaikan, baik sebelum, pada saat bulan Ramadan, mungkin insya Allah setelah perginya bulan Ramadan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah wal afafinas. Yang kedua adalah orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Orang-orang yang pandai menahan amarahnya adalah salah satu daripada dalam rangka pensucian jiwa dan hati saudari kita. Orang-orang yang senantiasa tidak lepaskan dari emosinya, dia pandai mengatur daripada hatinya ketika berhadapan dengan sesuatu yang menyulitkan dalam dirinya atau hidupnya, baik berupa ujian, musibah, ataupun hal-hal yang terkait dengan urusan hidup di dunia ini. Kemudian wal 'afina 'anil nas, orang yang pandai memaafkan daripada kesalahan orang lain. Hal yang ketiga inilah yang harus kita buktikan, di mana di hari kemenangan Idul Fitri ini menandakan kita harus terbuka lapang dada hati kita, memaafkan daripada kesalahan orang lain. Kalau sepanjang bulan Idul Fitri, bulan Ramadan, kita selalu meminta berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di hari raya Idul Fitri ini kita berharap semoga di antara kita sesama kaum muslimin maupun sesama dengan non muslim saling terbuka hati kita untuk saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan baik yang kita lakukan ataupun orang lain yang lakukan terhadap diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pintu taubat terbuka bagi setiap individu orang-orang yang beriman untuk menguraikan tali kasihnya, membersihkan hati jiwanya, lapang dadanya terbuka untuk menerima kata-kata maaf daripada orang lain, ataupun diri kita meminta maaf kepada orang lain. Itu adalah salah satu bentuk pensucian jiwa daripada orang-orang yang beriman setelah ditinggalnya oleh bulan suci Ramadan. Bahkan ampunan Allah pun berlimpah kepada orang-orang yang saling memaafkan, orang-orang yang senantiasa menegakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan didasari dengan keimanan dan berharap pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu dua ayat ini menggambarkan, ayat surat Al-Imran ayat 133 dan berikutnya 134 menggambarkan dua hal, dua dimensi yang harus kita raih, yang harus kita pegang teguh dalam rangka kita tetap mensucikan daripada jiwa dan hati sanubari kita selepas perginya daripada bulan suci Ramadan. Terkadang kita bersih hatinya tak kala berada di bulan suci Ramadan, tetapi setelah Ramadan telah meninggalkan diri kita, kotor pula hati kita dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita yang tanpa kita sadari kita telah menyakiti hati sesama umat manusia atau sesama kaum muslimin. Oleh karena itu di bulan Idul Fitri inilah tempatnya kita untuk meluapkan ekspresi terbukanya hati kita untuk meminta maaf dan juga kata-kata maaf daripada orang lain terhadap diri kita, sehingga kita menjadi fitrah kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu di sini ada satu ungkapan yang sangat luar biasa, yang dimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam satu kitabnya dikatakan, laisal Eid liman labisal jadid. Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang membeli baju baru. Walakinna Eid, akan tetapi hari raya itu adalah lamina ta'atuhu tazid, yaitu hari raya teruntuk bagi orang-orang yang tetap terus ketakwaannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selepasnya bulan suci Ramadan, hati kita yang bersih tetap terus akan bersih. Kemudian lagi ketaatan kita kepada Allah semakin mantap, akhlak kita semakin mulia. Kemudian lagi rasa sosial kita sesama manusia semakin bertambah, sehingga iman dan takwa kita tetap terus terjaga dalam setiap individu orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang terbentuk kata yang paling tepat di sini adalah kata-kata maaf, yang dimana setiap banyak kesalahan-kesalahan kita pasti tertuju pada kedua orang tua kita, di mana kedua orang tua kita adalah orang-orang yang telah berjasa penuh terhadap diri kita, mulai dari sebelum kita dilahirkan sampai kita dibesarkan, dididik, kemudian diarahkan dalam hidup kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, sukses hidupnya di dunia ini. Orang tua lah yang telah sangat berjasa pada diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita, hari penuh keceriaan kita, maka sempatkanlah waktu kita untuk selalu mendekat kepada kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua kita masih ada untuk kita, maka datangilah mereka semua, baik rumahnya yang dekat maupun yang jauh, sambangilah mereka kedua orang tua kita sebagai pintu maaf kita kepada orang tua kita yang mungkin selama ini kita belum bisa memberikan hal yang semakin bertambah usianya, kulitnya sudah mulai keriput, berdirinya sudah tidak bisa tegak, bahkan untuk hal-hal yang bersifat manusiawi, kebiasaan umumnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita sebagai anak, maka kita sambangi kedua orang tua kita, kita cium daripada kedua tangan orang tua kita, kita peluk daripada kedua orang tua kita dengan sangat erat untuk membisikkan ke dalam telinga kedua orang tua kita kata-kata pintu maaf kita kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW telah wanti-wanti pada diri kita sebagai umatnya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Oleh
oleh karena itu agar kita tidak termasuk daripada anak-anak yang mendapat murkanya Allah dengan disebabkannya kita durhaka kepada kedua orang tua, maka mulai saat ini